Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan lanjutkan materi analisa numerik. Pada pertemuan keempat ini kita akan mulai membahas metode terbuka. Sebelumnya kita sudah mencoba menyelesaikan persamaan non-linear dengan metode tertutup, yaitu dengan menggunakan bisection atau metode bagi dua dan regula falsi. Nah, sekarang salah satu metode terbuka yaitu metode Newton-Raphson. Oke, Newton-Raphson. Nah, ini yang salah satu metode yang paling populer. Karena ada beberapa alasan dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Yang pertama, kita tidak perlu mencari dua harga fx yang mempunyai tanda beda. Jadi kalau yang sebelumnya kita perlu membandingkan apakah fx A atau fx B satu positif satu negatif. Nah, di sini tidak perlu hal seperti itu. Kemudian konvergensi yang dihasilkan lebih cepat. Misalnya kalau di metode sebelumnya kita memerlukan iterasi sampai 17 kali, mungkin di sini nanti tidak akan sampai iterasi sampai sebanyak itu. Kemudian di sini menggunakan fungsi turunan. Ya, nanti ada turunan fx yang digunakan. Oke. Berikutnya. Nah, kelemahannya dia tidak selalu divergen, tidak selalu konvergen. Kadang-kadang ada kalanya dia tidak akan didapatkan. Nah, ini biasanya kesalahannya kalau salah mengambil titik x0, karena dia nanti akan ditetapkan x0-nya pertama tebakan awal. Nah, kalau tebakan awalnya sudah di luar dia tidak akan dapat menemukan akarnya. Oke, kemungkinan mencari fx turunan dari fx itu sukar, kemudian penetapan harga awalnya yang sulit. Nah, ini yang kadang-kadang ketika penetapan harga awalnya yang tidak tepat, dia akan divergen. Nah, pendekatan sebenarnya metode-metode berikutnya ini merupakan lanjutan dari metode-metode sebelumnya, karena di metode sebelumnya seperti kita tahu yang pertama adalah metode bisection, kemudian dikembangkan dengan regula falsi, dan ini Newton kemudian menyederhanakan lagi dengan bantuan Dirac-Taylor. Kita tahu Dirac-Taylor itu adalah polinomial yang banyak order, tapi di sini dibatasi hanya untuk 2 order. Oke. Nah, di sini kita lihat jadi rumus untuk metode ini adalah ini, ya. Yang dicari adalah XR-nya. XR itu merupakan XR plus 1, XR dikurang F fungsi XR, fungsi di sini turunannya, fungsi turunan. Nah, kalau kita lihat ini kan cuma 2 langkah dari Dirac-Taylor yang digunakan. Jadi
ini misalnya garis fungsi, kurva yang dihasilkan oleh fungsi Y sama dengan Gx. Nah, kemudian ini yang dicari, dibuat garis singgung. Nah, kalau sebelumnya kan kita ketahui ini dibuat X1, sini X2. Nah, kalau di sini dibuat garis singgung seperti ini yang menyentuh ke sumbu X, kemudian di sini dinamakan X. Oke. Nah, dengan syarat turunannya kemudian di sebelah sini ini hanya ini kurang 0, kemudian ini disusun balik. Ini yang dicari sebenarnya. F aksen X sama dengan dy per dx, fx kurang 0, kemudian ini hilang, yang digunakan hanya ini. Nah, ini disusun kembali, didapatlah ini yang dicari. Kemudian xr kurang f, ini yang nanti akan kita lihat di contohnya, dengan syarat f aksen x tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini yang bantuan Dirac-Taylor, di mana yang dipakai hanya orde 2 yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, ini sudah tadi di atas. Nah, langkahnya kira-kira seperti ini. Di start, kemudian pilih xn. Ini yang cocok, ini tebakan awal, ini bisa kita tentukan. Kemudian cari xn tambah 1. Kalau misalnya x0 sama dengan berapa, kemudian dicari xn tambah 1, x0 tambah 1, yaitu yang dicari adalah x1 sama dengan berapa. Terus selanjutnya x1 tambah 1, x2 dari yang dicari dari data sebelumnya. Kemudian dihitung kalau dia mendapatkan galatnya atau errornya lebih kecil dari atau sama dengan dari yang disyaratkan, yang ditentukan awal. Kalau tidak, ya jadi n-nya harus dipilih ulang. Ya. Oke. Contoh fungsi x sama dengan eksponen pangkat x dikurang 5x kuadrat. Oke. Sini kita tahu turunan dari eksponen x adalah tetap eksponen x, sementara turunan dari 5x kuadrat adalah 10x. Jadi yang pertama ditentukan nilai awalnya, tebakan awalnya berapa, kemudian fx-nya, kemudian f aksen x, turunan dari fx. Jadi didapat, nah ini masukkan ke rumusnya seperti ini, xr plus 1. Kalau misalnya ini 0, berarti ini x1 yang dicari. Kemudian dikurangi dengan fungsi fx ini, dan dibagi ini ya, dikurang hasil bagi dari fx per fx aksen.
Nah, ini contoh hitungannya tadi. Oke, ini yang disyaratkan errornya adalah 0,000001. Kita lihat. Mouse-nya nggak ada. Nah, jadi ketika dia mencapai XR kurang XR ini, sudah 000 di atas yang diizinkan, maka pada iterasi keempat sudah didapatkan akar dari, ini masih hampiran ya, yang namanya metode numerik itu mencari hampiran, bukan nilai akar yang sebenarnya. Jadi akar X itu adanya di sama dengan 0,6. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain. Nah, misalnya fx sama dengan 4x pangkat 3 kurang 15x kuadrat tambah 17x kurang 6. Jadi yang pertama dicari adalah turunannya. F aksen X sama dengan 3 kali 4 12 pangkat X kuadrat kurang 15 kali 2 30, jadinya X tinggal, kemudian tambah 17X. Jadi kita sudah ada fx fungsinya dan turunannya. Kemudian tebakan awal x0 nya x0 nya sama dengan, kita buat 3. Ini tebakan awalnya. Nah, kemudian x0 ini kita masukkan ke persamaan ini. Kita ada cari f3 sama dengan 4 kali 3 kuadrat 3 pangkat 3 kurang 15 x kuadrat 15 kali 3 kuadrat. 15 3 kuadrat tambah 17 kali 3 kurang 6. Maka didapat ini F3 sama dengan 18. Sementara F3 aksen, F aksen untuk 3 ini masukkan ke dalam rumus ini. Sama dengan 12 3 kuadrat kurang 30 kali 3 tambah ini nggak ada x-nya lagi di sini. Bisa diturunkan, x-nya nggak ada. 17. Oke, didapat itu x aksennya sama dengan 2,0
4871. Nah, maka ini didapat 35. Ini 12. Salah. Kali 3 kurang 30 kali 3 ini sama dengan 35. Nah, maka balik ke rumus ini tadi, yang di sini nah, kita lihat rumus ini, X1 sama dengan X0 kurang nih. Jadi kita masukkan yang tadi X0 kita tebakan awal, kemudian untuk X1 sama dengan X0 dikurang fungsi X, fungsi yang 3 ini dibagi F aksen 3. Jadi sama dengan 0-nya 3 dikurang berapa tadi? Yang 1 18 kurang 35. Jadi dapat X1 sama dengan 2,48571. Nah, selanjutnya nilai X-nya untuk ini iterasi pertama, iterasi kedua dilanjutkan F X1 F aksen X1. Nah, dapat lagi nilainya seperti ini, dimasukkan ke dapat nilai X2 di sini. Nanti terus selanjutnya sampai dia pada iterasi ke 7. Nanti pada iterasi ke-7 akan dapat. Nah, sekarang kita coba menyelesaikannya menggunakan Excel. Ini untuk metode Newton-Raphson. Kita coba menyelesaikannya dengan Excel. Yang pertama di Excel ini, untuk mengingat aja, kita tulis kembali rumusnya. Rumusnya itu 4X, kita buat aja Fx sama dengan 4 kali X kuadrat X pangkat 3 dikurang 15 X kuadrat kemudian ditambah 17 X dikurang 6. Nah, kita tulis lagi F aksen X sama dengan 12 X pangkat 2 dikurang 15 X ditambah 17. Oke.
Nah, oke. Yang pertama kita buat dulu nilai X-nya berapa, kemudian nilai C, kita katakanlah nilai C, yaitu nilai yang akan kita cari. Kemudian Fx, kemudian F aksen X, dan F C nanti ketika akarnya akan kita dapatkan. Ini kenapa begini? Nah, iterasi pertama kita ketahui kita tadi memberikan nilai X-nya 3. Oke. C-nya yang akan dicari, jadi kita biarkan aja dulu. Nilai Fx sama dengan 4 dikali X pangkat 3 dikurang 15 dikali X, X-nya di sini di B6, kemudian X-nya pangkat 2, kemudian ditambah 17 dikali X dikurang 6. Oke, sama. Jadi kita lihat kita sudah mendapatkan Fx ini sama seperti yang tadi. Itu dapatnya adalah 18. Ya. Kita lanjutkan, kita lihat di aksennya turunannya dapat 35. Nah, dengan cara yang sama kita lanjutkan di F aksennya. Di F aksen ini 12 sama dengan 12 dikali X pangkat 2, kemudian dikurang 15 kali X ditambah 17. Enter, kita kenapa 80? Harusnya 35. Masalahnya kita cek 12 kali B dikurang 15 kali tambah 17. B6 12 kedua dikurang, ntar saya cek dulu. Oke, ini ada kesalahan, ini ternyata 30. Ini 30, jadi dapatnya 35. Ini ada kesalahan tadi. Turunan 15x kuadrat itu 30 X pangkat 2, X 30X. Oke. Nah, sekarang C-nya berapa? C-nya itu kita tahu bahwa sama dengan X dikurang dalam kurung F X dibagi F aksen X. Oke, kita dapatkan sama seperti sini 2,48571. Di sini ada 7414. Nah, untuk FC tentu kita masukkan ke dalam ini. Nanti berapa dapatnya sampai dia FC-nya dapatnya 0.
Nah, secara manual tadi hitungannya kalau kita iterasikan ini sampai ke 7. Sekarang kita lihat dengan Excel-nya. Oke. Sama dengan ini, saya copy yang di sini aja. Copy. Kemudian nilainya pindah ke sini. Yang nilai D-nya ini kita ganti dia ke nilai C, jadinya C6. Kemudian begitu juga di sini C6 C6. Oke. Nah, ini kalau hitungan manual tadi ada sampai 7. Sekarang kita lihat sampai 7. Nah, ini tinggal kita copy ke bawah dengan ini. Salah. Untuk berikutnya, nilai X-nya ini adalah nilai C ini. Nilai X ini adalah nilai sama dengan nilai C. Oke. Sementara ini bisa kita copy. Nah, iterasi kedua C-nya masih 2,18, tapi fx-nya, fc-nya, f pada nilai x-nya ini masih segini. Jadi masih perlu kita iterasikan lagi. Ini tinggal kita copy karena rumusnya sudah dibuat di atas. Kita lihat betul apa tidak. Ya. Ini terlihat bahwa nilai fc-nya sudah 0. Jadi sama hitungannya, nilainya di sini 2. Jadi dapatnya akarnya itu adalah X-nya 2, di X2. Nah, itu cara kira-kira salah satu contoh bisa menggunakan secara manual, dengan manual, dan sebenarnya dengan Excel pun ini manual aja, cuma kita menggunakan kalkulator, menggunakan Excel. Jadi untuk iterasi hitungannya tidak terlalu jauh, tidak terlalu capek menggunakan hitungan manual. Oke, terima kasih. Nanti di video berikutnya, di part berikutnya, di part 2 dengan metode secant.